ada sebagian ayah, bunda, kita semuanya ya, ketika sudah berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah melukai, pernah menyakiti kita di masa lalu, tapi kok aku masih sering terngiang-ngiang gitu ya, masih sulit untuk melupakan. Kalaupun sering muncul memori toksik itu, masih suka bikin hati kita dongkol, masih suka bikin hati kita marah gitu nggih. Nah, ini ada beberapa poin nggih. Bahkan ya, mohon maaf ada sebagian di antara kita itu yang saya nggak akan pernah rela misalnya untuk bisa memaafkan kalau dia tidak datang untuk minta maaf. Saya tidak akan pernah rela untuk memaafkan kalau tidak melihat aktor yang toksik itu diazab sama Allah. Nah, seakan-akan kejengkelan itu sampai sedemikian berat gitu nggih. Nah, untuk sebagian di antara kita yang masih mengalami luka batin yang sedemikian berat ya, kalau orang Jawa bilang itu jangget banget. Nah, mungkin ini beberapa penjelasan tambahan yang semoga dengan ini bisa menjadi jalan untuk legonya hati kita gitu ya. Baik. Kalau kita belajar bagaimana agama ini memberikan bimbingan kepada kita, ketika kita ingin selesai dengan luka-luka kita di masa lalu, setidaknya harus didatangi peristiwa traumatis itu dari dua sisi. Satu, peristiwa traumatisnya, jahatnya dia gitu ya, dengan berbagai bentuk intimidasi yang sudah dilakukan, peristiwanya itu direframing. Peristiwanya dimaknai ulang, peristiwa traumatisnya dimaknai ulang dengan makna baru yang lebih positif. Nah, ini tidak usah saya jelaskan, ya. Kemarin di voice note sudah dijelaskan dengan detail. Terus orangnya yang kedua, aktornya itu dimaafkan. Nah, ini jadi nanti baru bisa plong. Kalau hanya bisa memaafkan orangnya, kita berusaha memaafkan orangnya, tapi tidak mereframing peristiwa traumatisnya, itu masih janggat, luka batinnya belum bisa pulih. Nggih. Jadi harus didekati dari dua sisi. Sekali lagi, yang pertama, peristiwa traumatisnya dilakukan reframing, sehingga ketika mengingat peristiwa itu, dia mencerca kita, memfitnah kita, kita hanya geli-geli doang gitu nggak sampai terluka karena sudah di reframing. Adapun orangnya, aktor yang toksiknya dimaafkan. Nah, kemarin masih ingat bagaimana memaafkan dengan memberikan sebuah sudut pandang orang yang dulu pernah jahat ke kita, hidupnya sedang tidak bahagia. Hidupnya dipenuhi derita luka batin, sehingga kebencian itu mampu kita rubah menjadi rasa kasihan. Nah, ini yang pertama. Okay? Terus kemudian yang kedua, ini saya tambahkan, ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, ada di dalam sebuah hadis sebentar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan kita, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sopoi wonge, barang siapa yang akan dikehendaki oleh Allah untuk dikasih kebaikan, maka niscaya Allah akan mengantarkan kebaikan itu diawali dengan datangnya sebuah musibah, diawali dengan sebuah ujian, penderitaan hidup. Nah, dari sini kita mendapatkan penjelasan yang cukup indah dari salah seorang guru kita, salah seorang ulama, yaitu Syekh Amir Muhammad Al-Hilali, ketika memberikan penjelasan tentang hadis ini, bahwa di masa depan, kalau Allah itu berkeinginan untuk mendatangkan sebuah kebaikan yang besar, maka saat ini kita akan didahului. Kebaikan besar itu akan didahului dengan sebuah ujian, sebuah musibah yang mendera kehidupan kita. Yang dengan derita itu, misalnya difitnah tadi ya, difitnah teman, difitnah orang, dihakimi orang, kemudian kita memilih untuk lulus. Sehingga melalui derita itu, kita itu bertumbuh
Dengan fitnah-fitnah teman itu kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih tegar, menjadi pribadi yang lebih sabar, dan juga lebih dewasa. Nah, ketika kita bertumbuh menjadi sosok dengan karakter yang lebih baik seperti itu, itulah saatnya Allah akan memakai kita untuk bermanfaat di tengah umat. Nah, ini adalah kebaikan yang besar yang kata guru kita tadi ada dua hal. Apa itu? Di dunia kita termasuk salah seorang yang akan dipakai Allah untuk bermanfaat di tengah umat. Lantaran kiprah itulah nanti di akhirat Allah akan mengizinkan kita masuk ke dalam jannahnya, kemudian melihat keindahan wajah Allah. Nah, ini hadiah yang besar yang tidak akan diberikan gratis gitu aja. Pasti ada sebuah ujian yang harus kita lulus di dalamnya. Nggih, ini yang pertama. Sehingga teman-teman psikolog itu memberikan sebuah gambaran seperti ini. Seseorang itu yang nggak terima ketika diparingi ujian, diparingi sebuah musibah yang mendera kehidupan kita, itu seakan-akan bilang kepada Allah, ya Allah, aku ndak usah didewasakan deh. Aku ndak usah dibikin dewasa deh kalau memang aku harus mengalami penderitaan seperti ini. Aku nggak mau lagi dewasa. Nah, itu seakan-akan seperti itu. Aku ndak mau bertumbuh. Aku ndak mau mendapatkan kebaikan. Aku nggak mau kau pakai untuk bermanfaat di tengah umat. Nah, ini hati-hati karena hanya orang-orang berjiwa besar yang sabar, tegar, dewasa, mateng yang akan mampu mengemban amanah untuk ngomong umat ini, nggih, yang akhirnya mendapatkan hadiah di jannahnya nanti. Nah, ini ayo mulai latihan. Jangan komplain, jangan komentar yang negatif terkait ketetapan Allah dalam bentuk ujian karena itu bisa bermakna seperti tadi. Aku ndak mau loh didewasakan engkau ya Allah. Kalau mencapai dewasa hanya dengan melalui derita seperti ini, aku ndak mau. Nah, jangan sampai loh ya. Terus kemudian yang kedua, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dijelaskan oleh Rasulullah mengenai salah satu tabiatnya kehidupan. Apa itu? Sebentar ya, ini kok ini nggih, mohon maaf bukan riwayat Muslim tapi riwayat Tirmizi di mana Rasulullah mengingatkan kita mayazalul bala'u bil mu'min wal mu'minat. Kata Rasulullah, yang namanya cobaan, yang namanya ujian, penderitaan hidup itu pasti akan selalu menghampiri kehidupan seorang mukmin dan juga seorang mukminah. Fi nafsi, baik itu kadang menghampiri dirinya, difitnah orang, kita sendiri sakit, macam-macam. Setelah itu dia dihampirkan pada sisi kehidupan kita yang lain. Apa itu? Wawaladhihi, anak kita sakit, anak kita dibully temannya. Wa malihi, setelah itu Allah hampirkan kepada harta kita, ada bisnis kita bangkrut, dompet kita hilang, mobil kita mogok, motor kita mogok, macam-macam nggih. Nah, perhatikan, itu semua akan terus dipergilirkan. Memang kehidupan itu kampungnya ujian. Sampai kapan itu berlangsung? Hatta, kata Rasulullah, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sampai kalian semuanya kembali menghadap Allah tanpa membawa dosa sedikit pun. Loh, coba perhatikan. Satu, tadi nggih, ternyata ujian itu tidak untuk merusak kehidupan kita, tapi Allah ngasih kesempatan kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik karena kita sebenarnya sedang dipersiapkan, ditarbiyah Allah, digembleng Allah agar di masa depan mampu memikul sebuah amanah karena kita mau dipakai bermanfaat di tengah umat. Loh, hadiahnya segede itu loh. Terus kemudian yang kedua, semua derita itu kalau kita menghadapinya dengan ikhlas, dengan ridho, gitu nggih, dengan legowo. Nah, itu nanti setiap derita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ndak seneng tah. Coba coba diangan-angan yang kata Rasulullah,
di akhirat nanti di neraka azab yang paling ringan adalah ketika ayah bunda berdiri di atas bara api, lantaran itu otak kita mendidih. Tuh, coba bayangkan itu azab paling ringan. Nah, ternyata setiap derita kita difitnah teman dan berbagai bentuk musibah lain itu menggugurkan dosa-dosa kita. Yang lantaran dengan bergugurannya dosa, kita terhindar dari azab seperti itu. Loh, hadiahnya gede banget. Nggih. Terus kemudian yang ketiga di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga yang agak panjang. Intinya begini, nanti di akhirat nanti ya, kita itu akan terkelompokkan menjadi dua kategori. Ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Ahlul musibah itu orang yang hidupnya banyak sumpeknya, nggih, difitnah sana, difitnah sini, diganggu sana, diganggu sini. Adapun orang-orang ahlul afiyah hidupnya enak-enak, gitu nggih. Nah, nanti di akhirat nanti ternyata kelompok yang ahlul musibah, orang yang difitnah sana sini itu memiliki kedudukan yang teramat sangat tinggi. Yang dia sendiri tuh gumun gitu ya kalau bahasa Jawanya. Heran gitu ya, takjub. Loh, aku kok bisa setinggi ini ya? Memang aku ngapain gitu loh. Sholatku ya biasa saja, sedekahku ya begitu-begitu aja. Ternyata Allah memberikan penjelasan itu semua karena kesabaran dan keikhlasanmu ketika menghadapi derita kehidupan. Sehingga kedudukannya teramat sangat tinggi. Nah, melihat ahlul musibah memiliki kedudukan yang sangat tinggi seperti itu, ahlul afiyah. Nah, ini kepingin gitu ya. Loh, kok iso setinggi itu gitu ya. Nah, setelah tahu kedudukan itu dicapai dari kesabaran dan keikhlasannya, ahlul afiyah ini sampai mengucapkan sebuah kalimat gitu ya. Ya Allah, kalau memang kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi derita hidup itu bisa meningkatkan kedudukan sampai semulia itu, please ya Rob gitu ya bahasa kita nggih. Kembalikan aku ke dunia yang saat aku kembali ke dunia itu biar aku dipencal-pencal dengan gergaji besi, biar aku mendapatkan musibah yang sangat berat, yang aku akan bersabar dan ikhlas dalam menerima itu. Aku kepingin mendapatkan kedudukan semulia itu ya Rob. Nah, ini loh coba nggih. Ayolah belajar, hadiahnya gede banget gitu nggih. Hadiahnya gede banget. Nah, sehingga tidak perlulah kita itu kepingin seperti halnya kebanyakan kita ya. Lawang hadiah yang kita dapatkan loh segede ini. Masa masih saya kepingin melihat aktor yang apa? Toksik yang pernah melukai kita itu nyungsep kehidupannya. Kita bahagia ketika mereka mendapatkan azab. Apa ya masih ada keinginan seperti itu? Bahkan kalau mereka tidak minta maaf pun emang gue pikirin gitu loh bahasa kita ya. Itu urusan mereka. Lawang kita yang sudah belajar ikhlas dan sabar loh, sudah tahu hadiahnya 3 poin yang gede-gede banget. Gak penting kita melihat mereka disiksa sama Allah, datang minta maaf, itu urusan mereka nanti, nggih. Nah, ayo belajar yang mateng, nggih. Dan terakhir, sebentar ya. Yang terakhir yang perlu diperhatikan, setelah memahami ternyata dunia kehidupan kita ini kampung ujian, yang setiap orang, yang tadi kata Rasulullah, yang namanya cobaan itu pasti akan menghampiri setiap mukmin dan juga mukminah. Sehingga mulai sekarang kalau ada teman yang memfitnah, orang yang toksik, yang gara-gara itu membuat hati kita terluka, didik diri kita dengan ungkapan ini. Ya Allah, saat ini aku sedang menghadapi jatah soal ujianku. Karena ini untuk mendewasakan aku ya Rob. Karena ini akan menjadikan dosa-dosaku berguguran. Dan karena melalui ujian ini akan membuat kedudukanku nanti tinggi di hadapanmu. Maka aku putuskan harus lulus agar naik kelas. Karenanya ya Allah, aku memilih untuk fokus ngerjain soalnya aja. Aku nggak mau lagi capek mikirin dia, aktor yang melukai jiwaku. Itu urusan dia. Aku pengen fokus ngerjain soalnya aja. Kenapa? Karena tidak lewat dia pun, pasti akan lewat lainnya.
Karena itu memang udah menjadi jatah soal ujian yang harus aku kerjakan. Loh, ini pentingnya dalam sisi tindakan kita nanti. Nggih, mohon maaf. Nggih, ini ibaratnya ketika ada seorang anak kelas 4 SD mau naik kelas 5. Ini kan mau ada ujian dulu nih kalau mau naik kelas gitu nggih. Nah, sehingga ujian yang harusnya soalnya itu dikasihkan oleh wali kelas, qadarullah wali kelasnya repot hari itu sehingga soal itu dititipkan ke kepala sekolah. Nah, qadarullah kepala sekolahnya juga ada tamu, repot meeting. Akhirnya soal dititipkan ke security, bagian pengamanan. Nanti kamu yang ngasihkan soal ke anak-anak ya. Nah, qadarullah ke security-nya repot, ada tamu yang harus mereka layanin sehingga dititipkan kepada tukang kebersihan, tukang kebunnya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah anak SD itu komplain mikirin aktor yang nganterin soal? Nggak mau, pokoknya aku kalau nggak dikasihkan soalnya sama bu wali kelas, aku nggak mau ngerjain. Kalau yang ngasihin Pak Security, Pak Kepala Sekolah, nggih, Pak tukang kebun nggak mau pokoknya. Nah, inilah was-was yang dibisikkan oleh setan. Kita dibikin fokusnya terarah pada aktor yang melukai. Sehingga kita tuh capek mikirin dia. Sehingga kita kehabisan waktu untuk ngerjain soal. Karena kita dihabiskan energi dan waktunya untuk mikirin aktor. Itu was-was yang setan berikan. Sehingga kita nggak lulus. Ketika nggak lulus apa yang terjadi? Nah, betul. Remedi. Besok akan datang soal yang serupa. Nah, dari aktor lagi yang berbeda. Nah, ini jadi jangan sampai mau dibully sama setan, nggih. Ayo fokus ngerjain soal, kalau bisa semua soal itu ndang dikerjain biar masa tua kita tuh bahagia, nggak rumit gitu nggih. Masa kita udah menua seperti ini masih selevel TK ketika yang lain sudah sarjana hanya gara-gara remedi terus, nggih. Nah, nggih, ayo ini saya ulangi sedikit lagi biar gampang memahaminya. Mulai sekarang praktek dari penerapan hadis tadi, kalau ada orang yang memfitnah, ada aktor yang melukai, dididik diri ini. Ya Allah, saat ini aku sedang menghadapi jatah soal ujianku. Karena ini untuk mendewasakan aku. Karena ini akan menjadi jalan terampuninya dosa-dosaku. Karena ini akan meningkatkan derajatku di hadapanmu kelak. Maka aku putuskan aku harus lulus. Aku pingin naik kelas ya Rob. Karena itu aku memilih untuk fokus ngerjain soalnya aja. Aku nggak mau lagi capek-capek mikirin dia. Urusan dia sendiri, kenapa mengikhlaskan dirinya menjadi orang yang jahat. Kenapa kita memiliki prinsip seperti itu? Karena akidah kita mengajarkan. Karena tidak lewat dia pun, pasti ujian itu akan datang lewat yang lainnya. Karena itu memang udah menjadi jatah soal ujian yang harus aku kerjakan. Nah, begitu dong, nggih. Jadi diusahakan jangan sampai luput dari hakikatnya ujian seperti ini, nggih. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Terus kemudian dicamkan betul supaya kita di sisa umur kita ini tidak terus berkutat di permasalahan yang sama, nggih. Maka usahakan setiap ujian itu lulus sehingga nanti hadiahnya menanti sangat indah gitu, nggih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ingat, Allah menunggu di ujung sana kita lulus dengan nilai cum laude, kita lulus dengan nilai A+. Nggih. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.